Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan. Alhamdulillah kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama berbuat baik, berbuat ihsan di bulan Ramadan. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin kita, memberikan waktu kepada kita, dimudahkan di dalam mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut menjadi habit yang membuat kita terbiasa, baik selama sebulan ini ataupun nanti bisa meneruskannya setelah bulan Ramadan lewat. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan selain ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini adalah disebut dengan zakat. Zakat atau lebih dikenal dengan sedekah, di dalam agama kita ini ada dua. Ada yang disebut dengan sedekah wajibah atau sedekah fardu, ada yang disebut dengan sedekah sunnah. Yang beberapa waktu lalu sudah kita pernah bahas bahwa ada zakat yang minimalis, ada sedekah sunnah, dan ada al-qardul hasan, yaitu pinjaman yang baik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka sedekah wajibah yang disebut dengan zakat itu ada dua, yaitu zakatul fitr dan zakatul mal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakatul fitr yang diwajibkan di bulan Ramadan. Nah, seperti apa zakatul fitr, para pemirsa TVmu dan program Cahaya Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Zakatul fitr, zakat secara bahasa itu adalah an-nama, yaitu berkembang atau juga tumbuh, az-ziyada ada tambahan, ada juga yang berarti al-barakah, yaitu berkah. Karena zakat itu menumbuhkan optimisme, mengembangkan keberkahan, dan berbagi rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan nikmat dan juga kepada para fuqara dan masakin. Nah, terkait dengan zakatul fitr itu sendiri, zakatul fitr, al-fitr itu adalah artinya berbuka atau sarapan. Dan sebenarnya sedekatul fitr itu diperuntukkan secara lebih khusus bagi fuqara dan masakin agar mereka tidak meminta-minta, mereka berkecukupan pada saat pagi datangnya Syawal. Dan karena itulah sedekatul fitr itu menjadi lebih spesifik wajib, itu adalah dengan berakhirnya bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan itu hingga sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitr, diwajibkan sedekatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekatul fitr, dikatakan di situ sebagai maqasid syariahnya adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi, yaitu untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang kurang bermanfaat, atau ar-rafath, kata-kata yang tidak baik, ya. Itu yang fungsi yang pertama. Yang kedua adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makanan kepada orang-orang yang miskin. Dan waman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengerjakannya sebelum salat Idul Fitr itu adalah zakat sebagaimana disyariatkan. Waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Seandainya dilaksanakan setelah sholat Idul Fitr, maka nilainya sama seperti sedekah yang biasa. Artinya, zakatul fitr ini memiliki karakteristik yang khusus. Dia adalah zakat, dia adalah pemberian, dia adalah miqdar atau komposisi tertentu, jumlah tertentu yang diberikan pada waktu yang khusus. Sekalipun sebagian besar ulama membolehkan zakat fitrah itu dibayarkan dari sejak awal bulan Ramadan, tetapi kemudian menjadi sangat-sangat wajib bila belum ditunaikan adalah dengan selesainya bulan Ramadan. Artinya kalau bulan Ramadan 29 atau 30, di akhir bulan Ramadan itu
menjadi sangat wajib dibayarkan sampai menjelang datangnya sholat Idul Fitr. Nah, lalu seperti apa zakat fitrah ditunaikan? Zakat fitrah ini ada 3 pendapat para ulama. Ditunaikan zakat fitrah itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan fuqara dan masakin. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yang dikhususkan zakat fitrah itu untuk mereka berdua saja. Seperti maksud atau tujuan adanya zakat di hadis Ibnu Abbas tadi, tu'matan lil masakin. Tetapi kemudian madhab jumhur ulama bahwa sesungguhnya zakat fitrah ini boleh diberikan kepada selain mereka berdua selama memenuhi syarat, yaitu termasuk 8 asnaf atau 8 orang-orang golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi nampaknya yang lebih akan dipilih secara logis, sebagian besar ulama terutama yang kontemporer itu mengkhususkan zakat fitrah hanya kepada 2 segmen itu, yaitu segmen fuqara dan segmen masakin. Kenapa demikian dan apa keutamaan serta perlunya melakukan zakat fitrah ini? Tentu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala secara umum ya, mengkorelasikan antara salat dan antara zakat. Dan juga di dalam surat Sabis, surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala justru membalik ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi dibalik qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini juga selain menyucikan jiwa, dia juga membayar zakat. Dan kenapa tadi didahulukan fungsinya dalam hadis yang tadi disebutkan, tuhratan lis-shaimi, dan itu ada fungsi membersihkan yang perlu kita perdalam. Insya Allah nanti setelah jeda singkat kita akan lanjutkan kembali para pemirsa dan sahabat TVMU. Para pemirsa, sahabat TVMU yang berbahagia, ketika kita membahas tentang maqasid syariah secara khusus bagi zakatul fitr, kita sedang tidak membicarakan tentang sah tidaknya zakat, sah tidaknya puasa. Tapi kita berbicara tentang maqasid yang besar, bahwa fungsi zakat itu bisa jadi sah kita laksanakan, tapi kemudian ada maqasid yang lebih besar tidak terlaksana. Karena di sini dikatakan bahwa zakatul fitr itu adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi, yaitu untuk menjaga kesucian orang yang berpuasa agar tetap suci dari hal-hal yang tidak berguna dan hal-hal yang buruk. Maka sesungguhnya zakat fitrah itu lebih kepada pemenuhan mentaliti dan spiritual. Ketika seseorang menunaikan zakat fitrah, maka dia menyucikan jiwanya. Nah, ketika dia memberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka itu fungsinya adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Seseorang ketika berpuasa, dia mungkin memaki-maki orang, dia mencaci orang, dia membuli orang. Mungkin secara kasat mata puasanya sah. Tetapi kemudian bahwa puasanya itu akan berkurang atau bahkan bisa membatalkan pahalanya karena hal-hal yang buruk tersebut. Karena itulah perlu kedewasaan seseorang di dalam dia menjaga kesucian jiwanya dengan membayar zakat itu. Pembayaran zakat itu sesungguhnya bukan pajak, sesungguhnya juga bukan harga sebagaimana jual beli, tetapi dia mengeluarkan itu, mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, posisi zakat fitrah diwajibkan buat siapa? Zakat fitrah itu diwajibkan bagi yang mampu, bukan bagi yang kaya dalam pengertian kita. Yang mampu kapan? Mampu karena dia memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya di akhir bulan Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Artinya, kalau saya dan keluarga saya memiliki makanan di akhir bulan Ramadan dan ada makanan di tanggal 1 Syawal, itu wajib menunaikan zakat fitrah. Subhanallah. Bisa jadi posisi saya pada waktu itu adalah posisi sebagai orang fakir dan posisi sebagai orang miskin. Maka memberikan zakat itu bukan karena saya kaya atau mampu, tapi karena adanya kekuatan berbagi. Karena adanya mempraktekkan ajaran Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa memiliki pola pikir kontributif. Kita berbagi kepada orang dan kita berbagi lagi, memberi lagi dan memberi lagi sekalipun kita terbatas. Karena yang dinilai adalah bukan pada nominal angkanya,
tetapi yang dinilai adalah pada spiritnya. Maka para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, pada saat kita berbagi itulah nilai an-nama, nilai perkembangan, nilai pertumbuhan optimisme terjadi. Saya orang miskin, tapi saya punya kelebihan makanan sampai di tanggal 1 Syawal. Maka sesungguhnya kelebihan makanan itu saya berikan kepada Anda yang lebih berhak dari saya. Saya membutuhkan, tapi saya tidak menghalangi saya untuk berbagi kepada orang lain. Spirit itulah yang akan dididik di dalam agama kita. Nah, lalu secara teknis bagaimana? Oke, sekarang kita bicara teknis. Para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, secara teknis zakat fitrah itu sudah bisa dibayarkan, dihimpun dari awal bulan Ramadan. Dihimpun, ya. Baik dihimpun oleh petugas yang ditunjuk di level yang terkecil, ya, di sekitar rumah kita atau biasanya melalui masjid, atau juga dihimpun melalui lembaga amil zakat yang mendapatkan izin, ya, yang lebih besar, sehingga nanti kemudian bisa disalurkan pada saat menjelang selesainya waktu bayar zakat fitrah, yaitu di akhir bulan Ramadan atau tanggal 1 Syawal sebelum dilaksananya sholat Idul Fitr. Nah, pada saat penghimpunan itu kemudian kita bayarkan, dibayarkan kepada fuqara dan masakin, ada hal-hal yang cukup penting untuk kita perhatikan. Karena dalam madhab ulama-ulama salaf, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pembayaran zakat fitrah itu adalah sa' min tamr, ya, atau satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Nah, permasalahannya adalah yang kemudian dikiaskan tamar dan gandum itu, gandum dan kurma itu adalah makanan pokok pada waktu itu, sehingga kemudian sebagian besar para ulama mengkiaskan dibayarkannya zakat fitrah itu adalah dengan bentuk materi makanan, atau bahasa kita sekarang adalah makanan pokok. Lalu bagaimana ketika makanan itu dibayarkan nilainya saja? Kalau zakat fitrah nilainya dibayarkan adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras, karena makanan pokok kita di Indonesia adalah beras, maka itu adalah maksudnya supaya orang bisa makan di tanggal 1 Syawal. Lalu bagaimana kalau seseorang itu memberikan makanannya dalam bentuk nilai atau qimahnya? Dan ini juga sekalipun hanya merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah saja, karena jumhur ulama tidak membolehkan membayar dengan qimah, tetapi meskipun demikian Imam Abu Hanifah ini dipakai di dalam fikih modern saat ini karena dia lebih luas dan bisa dimanfaatkan dan lebih memudahkan baik di dalam penghimpunan ataupun distribusinya. Kaum muslimin dan sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi rahimani wa rahimakumullah, maka pada saat seseorang membayarkan 3,5 liter atau 2,5 kilogram tersebut, memungkinkan dia untuk membayarkan bil qimah atau nilainya. Dalam madhab Abu Hanifah yang dibolehkan itu karena akan memudahkan. Pada saat ini orang bisa membayarkan bil qimah, posisi dia bisa mentransfer, ya, ke lembaga zakat, dan kemudian dari lembaga zakat atau panitia zakat fitrah itu kemudian bisa memberikan dalam bentuk beras, ya. Itu cara yang pertama. Bisa juga diberikan dalam bentuk yang lainnya atau qimahnya dibayarkan, karena bisa jadi seseorang sudah memiliki makanan pokoknya tapi dia kemudian diperlukan untuk membeli lauk pauknya. Nah, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam zakat fitrah ini insya Allah kita akan bahas setelah jeda singkat berikut. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, insya Allah di segmen terakhir ini kita akan membahas hikmah adanya zakat fitrah, setelah tadi ada keutamaannya, tata caranya, dan bagaimana mendistribusikannya. Jadi hikmah dilaksanakannya zakat fitrah ini adalah ternyata zakat fitrah itu diwajibkan bukan hanya bagi orang yang kaya, dalam artian orang yang dia memiliki makanan lebih di akhir bulan Ramadan sampai tanggal 1 Syawal, itu sudah diwajibkan. Karena spiritnya adalah bukan spirit orang kaya, tapi spiritnya adalah spirit berbagi. Orang yang memiliki kemampuan, memiliki makanan lebih untuk di akhir bulan Ramadan dan tanggal 1 Syawal,
dia spiritnya berbagi. Dan bisa jadi di saat yang sama tersebut dia adalah orang yang membutuhkan bantuan. Itu maknanya adalah saya orang perlu dibantu. Tapi ketika saya punya kelonggaran meskipun sedikit, maka saya dianjurkan untuk berbagi dan sharing. Itu spirit yang sangat luar biasa, karena Allah mengajarkan kita seperti yang sering kita ulang-ulang, how to share and share more, how to give and give more. Bagaimana kita ditempa untuk menjadi pribadi-pribadi yang kontributif. Nah, ini pelajaran pertama yang penting dari hikmah zakatul fitr. Yang kedua adalah tadi tuhratun lis-shaim, yaitu bagaimana kita menyucikan jiwa. Penyucian jiwa dengan puasa itu sudah luar biasa. Tapi kadang orang kehilangan fokus. Seseorang berpuasa hanya menahan makan, minum, dia hanya lapar saja. Tapi kadang seseorang lupa pada saat berpuasa dia mungkin menggibahi orang, dia mungkin tidak puasa anggota tubuhnya, dia melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, menahan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, dia malah lakukan. Maka dengan adanya zakat diharapkan, karena zakat itu artinya juga menyucikan, tazkiyah, maka hal-hal kekurangan tersebut dia bisa tutupi. Ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, hikmah adanya kewajiban zakat fitrah. Ini adalah balancing antara kesalehan individu yang vertikal setelah dia sholat, maka ada kesalehan individu yang sifatnya horizontal, hubungan sosial dengan sesama manusia. Tapi itu nilainya ibadah. Maka ketika seseorang membayar zakat, seseorang itu pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Bahkan orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq saja begitu sangat keras sekali ketika beliau menjumpai orang yang menolak membayar zakat, bahkan sampai diperangi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat, dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq kemudian ada orang-orang yang bukan hanya menunda lagi, tapi enggan membayar zakat. Itu adalah pertanda pemberontakan. Maka beliau dengan keras mengatakan, saya akan memerangi mereka, sekalipun hanya seikat, ya, atau diibaratkan sedikit dari harta yang dulu dibayarkan di masa Rasulullah, sekarang tidak dibayarkan. Itu bukan masalah materinya, itu adalah benih-benih pemberontakan dan hilangnya iman. Jadi sesungguhnya zakat itu adalah ibadah yang sifatnya mahdhah karena takarannya sudah jelas, ibadah yang sifatnya tuntunannya sudah jelas, dibayarkannya juga kapan waktunya jelas, dihimpunnya dari siapa, harta siapa juga sudah jelas. Hanya saja dimensi sosialnya hanya menjadi tambahan yang sangat luar biasa. Itulah kira-kira hikmah penting dari adanya zakat fitr. Dan tentu zakat fitrah ini merupakan bentuk balancing sosial yang akan mengurangi kesenjangan bukan pada sisi materi. Artinya begini, kalau ada orang kaya punya kekayaan triliunan, kemudian dia membayar zakat fitrah kepada orang yang sangat miskin, yang artinya mengurangi kesenjangan, bukan orang miskin ini jadi kaya. Enggak, bukan itu. Yang disebut kesenjangan adalah yang miskin tidak qanaah, yang kaya tidak bersyukur. Maka dengan adanya zakat fitrah ini, kesenjangan itu bisa diminimalisir. Karena orang kayanya bersyukur dengan berbagi zakat, orang miskinnya dia qanaah menerima dan tidak iri serta hasad dengan orang kaya. Bahkan even itu terjadi dialami oleh sesama orang yang miskin yang beda levelnya tidak terlalu jauh. Karena tadi kewajiban zakat fitrah itu tidak kepada orang yang benar-benar kaya dan berlebih hartanya. Hanya dari kaya pada posisi basic need-nya, yaitu makanannya saja. Maka itulah yang disebut dengan rekayasa kebaikan sosial. Selain membiasakan pada habit yang baik-baik, juga adanya mengurangi kesenjangan emosional dan kesenjangan spiritual, dan jangka panjangnya adalah kesenjangan material, yaitu supaya yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin tidak terlalu miskin, didekatkan, dan itu tentunya bukan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya merupakan mukaddimah dari kemudian pemberdayaan zakat harta. Maka para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu, rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran penting, ada takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang sebelum kita akhiri pada kesempatan ini, segmen ini. Pelajaran yang pertama, kewajiban zakat fitrah itu mansus, ijma' para ulama, diwajibkan dengan nas. Ya, jadi orang yang tidak menunaikan zakat fitrah adalah orang-orang yang bermaksiat.
Kalau dia menganggapnya zakat fitrah tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi menunaikan zakat fitrah itu adalah ibadah, kewajiban refleksi dari keimanan seseorang. Itu pelajaran yang penting yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah ditunaikan secara khusus. Karena dia hanya membayarkan 1 sa' dari tamar atau gandum, dan itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi dibayarkannya kapan? Dibayarkannya adalah sebelum sholat Idul Fitr. Dan ini sudah bisa ditunaikan dari sejak awal bulan Ramadan. Ada takeaway lesson yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Zakat ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini tidak berarti kesenjangan materi, tapi lebih kepada kesenjangan emosional dan kesenjangan yang sifatnya spiritual. Supaya orang-orang miskin dia optimis serta tidak hasad, orang kayanya tidak bakhil tapi dia justru bersyukur dan merefleksikannya dengan berbagi. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menunaikan zakat fitrah dengan sebagaimana mestinya. Adab-adabnya kita tunaikan, kita tidak mengungkit-ungkit, kita tidak menjelek-jelekan, kita tidak suruh orang antri di depan untuk mengantri zakat fitrah, tetapi memanusiakan mereka sekalipun mereka adalah orang yang miskin, yang mungkin strata sosialnya jauh di bawah para muzaki. Aku qouli hada, bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.